Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan menjelaskan tentang sistem koordinat persegi panjang. Ada jarak, persamaan lingkaran, dan gradien garis. Sistem koordinat yaitu suatu cara untuk menentukan letak suatu titik. Sistem koordinat terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X bagian ini atau disebut juga dengan sumbu horizontal. Sedangkan yang satunya adalah sumbu Y atau sumbu vertikal. Kedua sumbu ini berpotongan di suatu titik asal yang bernilai 0. Sumbu X dan Y membagi menjadi 4 ruang atau 4 bagian yang terdiri dari kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 bernilai positif atau X positif, Y positif. Sedangkan kuadran 2 bernilai negatif positif atau X negatif dan Y positif. Kuadran 3 bernilai negatif atau X negatif, Y negatif. Sedangkan kuadran 4 bernilai positif, negatif, X positif, Y-nya negatif. Contoh. Terdapat sebuah titik pada Kartesius, kita kasih nama titik ini dengan P. Karena terletak di kuadran 1, maka nilai atau posisi titik P X, Y positif. Jadi nilai P itu 3,2. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jarak. Sebelum masuk ke jarak pada Kartesius, kita flashback dulu ke teorema Pythagoras. Contoh, ada gambar segitiga. Rumus teorema Pythagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Setelah kita mengingat rumus Pythagoras, sekarang kita langsung masuk ke Kartesius. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan teorema Pythagoras tadi, kita bisa menghitung jarak antara titik P ke titik Q, di mana PQ kuadrat sama dengan QO kuadrat plus PO kuadrat. Bila dilihat, jarak Q ke O itu 5 dan P ke O itu 6. 5 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan 61, jadi PQ-nya sama dengan akar 61. Jika rumus jarak diperumum kembali, misal P itu X1, Y1 dan Q X2 dan Y2, maka jarak P ke O adalah jarak titik Y ke Y2 dalam notasi mutlak dituliskan Y2 min Y1. Kemudian jarak O ke Q itu X1 ke X2 dalam notasi mutlak X2 min X1. Jadi kita dapatkan PQ sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Contoh soal 1. Carilah jarak antara P 2,-1 dan titik Q 5,3. Di sini kita definisikan terlebih dahulu X1, Y1 itu titik P dan X2, Y2 itu titik Q. Maka kita masukkan ke dalam rumus. Kita tinggal masukkan angkanya. 5 min 2 kuadrat plus 3 min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat
sama dengan akar 25. Akar 25 itu 5 ya. Selesai. Sekarang kita masuk ke materi persamaan lingkaran. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya lingkaran. Dalam lingkaran, kita mengenal ada jari-jari dan titik pusat. Jari-jari biasa dinotasikan dengan R kecil, dan titik pusat biasanya H, K, atau bisa A atau B. Rumus persamaan lingkaran dapat diperoleh menggunakan konsep jarak antar dua titik atau konsep Pythagoras sebelumnya. Persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dilihat dari gambar, jika titik A diproyeksikan ke sumbu min X dengan titik proyeksi A aksen, maka akan terbentuk segitiga OAA aksen. Segitiga OAA aksen, siku-siku di A aksen. Dengan OA aksen sama dengan X, AA aksen sama dengan Y, OA sama dengan R. Dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga OAA aksen akan diperoleh persamaan OA aksen kuadrat plus AA aksen kuadrat sama dengan OA kuadrat. Atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan untuk bentuk baku persamaan lingkaran, rumusnya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R. Bukti, jika titik A diproyeksikan ke garis Y sama dengan B dengan titik proyeksi A aksen, maka akan terbentuk segitiga PA A aksen. Segitiga PA A aksen siku-siku di A aksen. Dengan PA aksen sama dengan X min A aksen sama dengan Y min B, PA sama dengan R. Dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga PAA aksen akan diperoleh persamaan PA aksen kuadrat plus AA aksen kuadrat sama dengan PA kuadrat. Atau X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, kita masuk langsung ke contoh soal. Carilah persamaan lingkaran yang berjari-jari 6 dan berpusat di 1, min 2. Oke, kita masukkan rumus X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. X min 1 kuadrat plus Y plus 2 kuadrat sama dengan 6. Kenapa Y plus 2? Karena min ketemu min jadinya plus. Kemudian kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat plus 2Y plus 4 sama dengan 36. Lalu kita jadikan ke bentuk sama dengan 0. Maka X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas tentang gradien garis. Gradien garis merupakan sebuah garis yang menghubungkan dua titik di posisi yang berbeda dan memiliki sudut sebesar 180 derajat. Seperti gambar tersebut, ada titik A dan titik B yang terhubung. Jika diperhatikan, garis tersebut memiliki kemiringan atau kecondongan. Nah, kemiringan dari suatu garis lurus disebut dengan gradien. Rumus gradien garis yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh soal, tentukan gradien garis yang melalui titik A 1,2 dan B 5,4. Tinggal kita masukkan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 4 min 2 per 5 min 1 sama dengan setengah. Jika terdapat suatu garis yang melalui titik 0,0 dan X1, Y1, maka untuk menentukan gradien garisnya dapat dengan melihat koordinat X1, Y1 saja. Jadi rumus mencari gradiennya M sama dengan Y1 min 0 per X1 min 0
sama dengan Y1 per X1. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan 5,3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus M sama dengan Y per X sama dengan 5/3. Jadi gradiennya 5/3. Rumus gradien dua garis yang sejajar. Karena dua garis yang saling sejajar, maka nilai gradiennya akan selalu sama. Sehingga rumusnya M1 sama dengan M2. 羽ばたいたら戻らないと言った目指